Ada fakta terkuak bahwa sebenarnya Kerry Khalid menguntungkan negara. Tapi kok kenapa dihukum? Nah, ini tentunya kita akan banyak bertanya dengan seseorang yang mengawal persidangan sampai kemarin terjadi putusannya. Tapi banyak tentunya juga masyarakat yang masih bertanya-tanya, ini sebenarnya kesalahannya apa? Gitu, karena tuduhannya, tuntutannya segala macam ini sepertinya membingungkan. Langsung aja kita ketemu dengan ini teman SMA gua apalagi nih, namanya lah Patra MZ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, udah tuaan sekarang ini. SMP juga. SMP juga, SMP, SMA. Dulu saya pernah masuk guru BP gara-gara dia nendang orang, saya yang dituduh. Sehat Pat. Patra. Alhamdulillah Pak Haji. Dulu manggilnya ceper nih ini orang ya. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Sekarang udah jadi pengacara kontroversial nih kayaknya nih. Kontroversial. Pokoknya kalau kasus-kasus yang mencuat, nama dia nih selalu nongol nih. Ya. Nah sekarang ini terakhir, kebetulan kan yang yang diurus kasus sekarang ini kan mengenai Kerry ya. Ya. Kalau secara pribadi nih guys, saya kenal sama Kerry Khalid ini. Beliaunya orangnya sebenarnya kalem, baik gitu orangnya, nggak pernah ada masalah dan nggak pernah neko-neko gitu. Di sekolah anak-anak juga sekolah di tempat beliau. Secara pribadi nggak ada masalah kayaknya. Ketika ada terjadi permasalahan hukum itu juga bertanya-tanya gitu. Masalahnya di mana sih gitu. Tapi kita nggak berani terjun masuk ke dalam karena kita bukan pakarnya, nggak paham segala macam. Takut kemudian nanti malah bikin gaduh. Nah, belakangan ketika tahu lu adalah sebagai kuasa hukumnya, ini kan kemudian banyak fakta-fakta terkuak yang sebenarnya yang gua dengar ya mungkin nggak belum tentu benar gitu ya. Bahwa sebenarnya nggak ada bukti aliran dana gitu, dan juga bahkan menguntungkan negara, nggak ada bukti korupsi secara pribadi, udah gitu ke rekening pribadi juga nggak ada gitu. Nah maksudnya posisinya sebenarnya gimana sih bro aslinya? Dulu kan di awal seolah-olah mengoplos bensin atau gimana gitu, kerjasama dengan Pertamina atau gimana tuduhannya gitu. Aslinya gimana sih? Ini ada 3 nih ya Bang Hari ini. Yang pertama asal muasal perkara. Ya. Februari Maret kita dengar tuduhan dari Kapus Pen pada saat itu. Pertamina melakukan oplos. Ya. Sampai negara rugi kuadriliun ya. Itu pernah dibilang korupsi terbesar. Nolnya berapa coba? Udah susah kita. 12. Kita nggak diajarin SMP itu nolnya berapa? Triliun doang. Udah dekat sama Tatar Hingga tuh. Iya kan? Katanya tuh 10 kali bolak-balik bumi bulan. Satu. Lalu penetapan tersangka. Ya. 24 Februari Kerry dipanggil, digeledah rumahnya awalnya, lalu dibilang diajak ngobrol aja, langsung ditahan. Langsung ditahan saat itu. Udah. Itu Februari. Bulan Juni baru sebenarnya keluar laporan penghitungan kerugian negara. Artinya apa? Penetapan tersangka sebelum ada penghitungan kerugian negara. Oh. Satu. Ya. Pada saat pemeriksaan awal, peristiwa yang disidik, periodenya 2018 sampai dengan 2023. Jadi Pak Ari dipanggil. Tahu nggak peristiwa 2018 sampai 2023? Selesai berkas, begitu masuk sidang dakwaan oleh jaksa penuntut umum, periodenya ditarik mundur. Jadi 2013 sampai 2024. Mantap. Alasannya? Nggak boleh harusnya. Orang kalau di berkas periodenya itu namanya tempus. Ya. Nanti bisa dia tarik dong zaman Belanda kalau boleh. Oh. Melanggar hukum acara kalau dalam hukum. Ya, itu 2. Yang ketiga, untuk dalil yang dimasukkan dalam dakwaan kan cuma 2, sederhana ini, nggak usah rumit. Oleh JPU bilang bahwa Kerry dan kawan-kawan bersama petinggi Pertamina ngatur penyewaan terminal BBM Merak. Ngatur.
Dah. Yang kedua ngatur juga soal sewa kapal. Yang mau gue bilang Bang Ari, diberi keleluasaan kepada jaksa penuntut umum dari bulan Oktober sampai bulan Januari akhir mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalilnya. Dihadirkanlah 45 orang. Ya. Sekarang tanya yang mana yang saksi yang menyatakan bahwa Kerry dan kawan-kawan ngatur. Nggak ada. Dari 45 orang itu? Iya. Satu, itu berapa lagi? 3 ya. Yang keempat, dalam pertimbangan hakim, majelis hakim yang kami dengarkan, nggak ada tuh hakim menyebut ya saksi yang menerangkan mengatur. Yang ada malah majelis hakim copy paste tuntutan, menyatakan bahwa yang mengatur itu bapaknya, ya Pak Riza Khalid melalui Irawan Prakoso. Itu masuk dalam pertimbangan. Padahal Bang Ari, ya Riza Khalid kan nggak ada diperiksa, nggak dihadirkan dalam persidangan. Begitu juga Irawan Prakoso nggak dihadirkan dalam perkara kita. Jadi ini ya pertimbangan hukumnya jatuhnya dari genteng, dari langit, atap. Ya nggak ada, saksinya nggak ada, jatuh dari mana coba? Jatuh kan dari atas Pak, nggak mungkin dari bawah. Oh berarti bisa dibatalkan tuduhannya kalau misalnya nggak ada. Nah sekarang kita masuk ke putusan. Yang bilang Kerry dan kawan-kawan koruptor siapa? Nggak ada sampai sekarang. Yang ada Kerry dan kawan-kawan kalah suara. Kan 5 majelisnya nih Bang. Ya. Ya. Dari 5 itu 1 ya hakim anggota keempat namanya Pak Mulyono itu menyatakan dengan keyakinannya nggak bersalah Kerry dan kawan-kawan. Nggak ada kesalahannya katanya. Nggak ada kerugiannya, nggak ada perbuatan melawan hukumnya kata Pak Mulyono. Semestinya bebas ini. Jadi kalau dibilang ya dalil penasihat hukum benar nggak? Benar. Karena diadopsi dalam pertimbangan hukumnya Pak Mulyono, nggak ada kerugian. Yang bilang bersalah tadi itu 4 orang hakim yang pertimbangan hukumnya nggak ada dasar. Nah itulah makanya ini kan pengadilan tingkat pertama nih. Ya, baru tingkat pertama, masih ada banding, masih ada kasasi. Ya, alasan ketika hakim ya memuat pertimbangan hukum, nggak ada saksi, dukungan saksi dan fakta itu sebenarnya penerapan hukum di kasasi gitu. Ya kan, masih lama, berjalan, berjalan. Masih jauh Belanda. Dan kalau misal tuduhan-tuduhan kayak berkolusi gitu, itu gimana tuh? Itu nggak terbukti juga? Sekarang gini dah, ya. Ini saya ambil aja ya dari pertimbangan hakim Pak Mulyono yang berbeda pendapat. Dia bilang ya, bagaimana dibuktikan ngaturnya? Ya, nggak bisa karena untuk sewa tangki, masuk ke tangki nih. Ya, tangki ini beda sama satu lagi namanya apa tuh kalau disebut kilang. Jangan bilang kilang nih, tangki aja. Kalau kilang bisa masak. Kalau tangki ini kan nampung doang. Dah. Jadi ya gimana caranya sewa tangki sudah diatur di RJPP tahun 2012. Lalu Kerry ngatur gitu. Oh ya, padahal itu bukan timeline tuduhannya ke Kerry ya kan? Iya. Gimana? Mestinya nggak bisa dong dijadikan bahan. Ini ya sudah ditetapkan oleh BOD, sudah ditetapkan oleh petinggi Pertamina mau sewa tangki. Bukan kuasa Kerry berarti? Lah iyalah, Kerry kan swasta Pak, nggak ada kewenangannya. Ya. Jadi posisi Kerry ini vendor sebenarnya kan dari Pertamina kan, partner lah. Bang Ari butuh tangki, gua punya, gua nawarin, lu mau nggak? Lu kalau nggak mau harganya segala macam kan lu tolak, ngapain pusing, gitu loh.
Nah ini dibilang kita koleng kali kong nih, tapi nggak ada bukti saksinya. Oh, jadi asumsi jatuhnya. Hayalan kali. Tuduhan asumsi jadi. Enak asumsi ada ya kan preposisinya. Kalau asumsi ini ngayal, imajinasi. Oh, tanpa bukti. Ya hakimnya bilang nggak ada kerugian, hakim yang satu yang beda pendapat. Iya ini kan. Nah makanya gini Bang Ari ya, jarang dalam satu perkara yang katanya korupsi, yang katanya klaimnya korupsi, ya ada orang-orang pintar, punya integritas yang mengkritik perkara ini. Jarang Pak Ari. Saya kasih contoh untuk saksi. Hadir Ahok Basuki Cahayapurnama. Dia bilang selama dia jadi komisaris nggak pernah dengar ada masalah. Yang kedua Archandra begitu juga, Archandra Tahar. Saya yang tanya, ya Pak saksi, tolong Bapak ingat-ingat jujur di bawah sumpah. Pernah nggak dengar ada masalah terkait sewa tangki? Nggak pernah dengar. Sewa kapal nggak pernah dengar. Udah. Karen Agustiawan, direksi, sama saksi. Coba bilang sama majelis hakim ini di persidangan ini terbuka untuk umum. Ya. Kerry ini ngatur nggak sewa tangki? Dia cuma ketemu di acara apa itu kawinan katanya, cuman nggak ngomong apa-apa, itu doang. Nike Widiawati di Rut Pertamina juga nggak pernah tahu ada masalah. Dan selama periode 2014 sampai 2027 itu 3 lembaga udah bilang nggak ada masalah. KPK ada suratnya, BPK ada suratnya, BPKP ada suratnya. Mana masalahnya? Itu dari saksi ahli, Prof Renald Kasali mau dia menyampaikan keahliannya. Bilang nggak ada masalah, ini kan swasta, ya kan, business judgment rule, ya. Ada lagi Dr. Yunus Hussein, itu mantan PPATK Pak, 10 betul orang itu, nggak mau diatur-atur, nggak bisa dikondisikan lah gitu. Dikondisikan mana bisa Pak Yunus. Alexander Marwata juga sama, mantan komisaris KPK dan juga mantan hakim tipikor, mau dia ahli, nggak ada masalah katanya. Siapa lagi? Amikus Kurai, Pak Eri Riana Harja Pamekas. Mau dia bilang ngasih pendapat nggak benar ini dakwaan. Lalu siapa lagi? Marzuki Darusman mantan Jaksa Agung Pak. Ya 99 sampai 2001 mau dia ngasih pendapat. Hikmahanto Juwana profesor. Jadi yang saya mau bilang poinnya adalah jarang Pak. Di luaran sana misalnya Prof Mahfud juga mengkritik. Ya banyak yang orang-orang pintar. Dan saya ngomong itu, yang saya bilang ahli dan saksi ini, ya mungkin integritasnya lebih bagus dari kita. Ya iya jelas. Nah, gitu loh. Kalau dari semua, saya garis bawahi dulu nih. Orang-orang tersebut ya bisa saja integritasnya lebih bagus dari kita gitu loh. Kalau kita lihat nih sebagai orang awam teman-teman semuanya dari kasus ini, kalau ada penjelasan di Patra tadi, bahwa kalau dari segala tuduhan ternyata dari saksi nggak ada yang mengatakan pengaturan, ya kan? Nggak terbukti, gitu. Kemudian orang-orang punya integriti juga bersaksi akan tidak pernah jadi masalah, nggak pernah juga ada pengaturan. Dan mungkin kalau yang dituduhkan ada sesuatu yang di luar kuasa dia. Lah terus dihukumnya gara-gara apa ini? Nih, saya masuk waktu pembacaan sidang nih. Ya. Kita udah nunggu disuruh jam 1 Pak Ari. Ya. Ya Bang. Baru dibacakan kapan? Jam 2 pagi. Kami kan jadi bertanya. Sidangnya jam 2 pagi. Ini apa keputusannya? Iya. Jadi habis sidang diketok ini, ya azan Pak. Sahur ya. Tapi yang saya mau garis bawahi, kok bisa hakim ngaturnya begitu? Orang kan boleh dong tanya-tanya, menduga-duga. Ya. Apa karena biar wartawannya pulang? Apa karena pendukung-pendukung ya karyawan-karyawan yang sudah datang dari pagi pulang semua, ya kan? Biar capek nunggu. Dan ini kisah dari karyawan yang ini kan kami ngemper nih duduk, saya termasuk ya. Itu karyawan-karyawan Pak, halus betul cerita yang Bapak bilang tadi. Ya Pak Kerry ini, ya baik dalam arti perilakunya. Ya. Maka kalau orang bilang perkara ini gara-gara bapaknya, ya boleh juga. Coba bapaknya MZen, nggak bakal kena. Tapi sampai ke sana pembicaraan dalam sidang. Nggak kira-kira
Masuk akal nggak argumentasi? Orang pasti akan ke sana, pasti akan jadi. Iya, kan? Iya. Kalau dari semua hal yang Muhammad Keri Riza MZ gitu. Boro-boro ditoleh, Pak. Ya bukan malah boro-boro toleh, malah nggak dituduh. Iya boleh, apalagi malah nggak jadi punya masalah gitu kan. Jangankan dituduh, ditengok aja enggak, gimana lu? Berarti menurut Patra sendiri ini ada hubungannya dengan Pak. Ya bayangkan aja di dalam pertimbangan hukum dibawa-bawa nama Pak Riza Khalid sama Iwarawan Prakoso yang nggak pernah orang dua ini datang. Apa nggak hakim itu ya kan ngantuk, kita sidang sampai jam 2:30 kadang 1:30. Jadi di otaknya itu mungkin sama itu. Berarti secara nggak langsung Patra mau bilang ini ada kaitannya dengan Pak Riza. Bukan saya, di pertimbangan hukum. Oke, menurut gitu. Menurutnya lah gitu. Berarti ada nuansa politis ini loh. Bukan nuansa politis. Ini namanya ya nuansa zolim. Politis belum tentu zolim, Pak. Iya dong. Politik tuh bagus bagi orang-orang bagus. Iya. Tergantung bagaimana perspektifnya enggaknya. Lah iya dong. Tapi kalau kalau orang nggak pernah bersaksi, ya nggak pernah dihadirkan, lalu tiba-tiba muncul di pertimbangan hukum gimana? Makanya tadi jatuhnya dari mana itu? Berarti kan waktu tuntutan awal berapa kemarin kenanya? 15 tahun. Tuntutannya? Nah, tuntutannya kan 18 tuh. 18. Ya, tuntutannya 18, ya. Denda 1 miliar. Ya, uang pengganti 13,4 triliun paten ya. Padahal uang sewa tangkinya aja 2,9, Pak. Itu 13,9 itu ditetapkan dari apa? Ya boleh aja kalau ngitung, terserah kita. Oh, terserah itu? Iya tuh, lihat aja BPK ngitung perekonomian negara, total loss katanya. Total loss itu, Pak, berdasarkan metodologi di Fakultas Hukum, di Fakultas Ekonomi, di jurusan akuntansi. Total loss itu artinya lu kasih duit, barang nggak ada. Namanya pengadaan fiktif. Apalagi yang kedua, lu kasih duit, barangnya rusak nggak bisa dipakai. Ini tangki berkontribusi nguntungin negara. Karena apa? Karena kita punya opsi, nggak hanya bisa ngambil dari Singapura, bisa dari Timur Tengah. Kalau 1 kiloliter aja, ya kita irit $2, udah jutaan dolar ini dari 2014 sampai 2024. Dan kita ajukan semua penghitungan bahwa ini menguntungkan dari ahli kita, bukan saya yang ngarang. Ya, jadi hati-hati kalau anaknya, bapaknya, ibunya jadi direksi BUMN sekarang. Judge ya, business judgment rule sekarang ini ya nggak ada apa-apa ya. Besok itu bisa dibilang salah. Jadi nggak ada gunanya di Republik ini namanya komisaris, nggak ada gunanya di Republik ini ada RUPS yang nilai ya ahli hukum katanya, yang nggak pernah bisnis. Coba deh buka deh sekali tuh ya yang bilang merugikan ini, ya buka sekali tuh usaha dagang deh, biar paham. Jadi kalau sekarang ini, kalau dari yang dipaparkan barusan sebagai orang awam nih gue dari sisi hukum dan juga permasalahannya, sebenarnya kalau secara logika yang dipaparkan ini saksi nggak ada, kesalahan nggak ada. Kalau total loss tadi dianggap dianggap nggak digunakan, nggak taunya kan bermanfaat kan? Berarti 4 tahun nggak dibayar malah. Nah itu dia. 2014-2017. Itu nggak ada kalkulasi balik. Maksudnya sebagai keringanan dari tuntutan ini gue udah ngasih sekian nggak di. Makanya dalam teori hukum, Bang Ari, advokat ngaco, ya masih nggak ada masalah. Polisi ngaco, masalahnya ya nggak seberat, nggak berat-berat banget. Jaksa juga begitu, ya. Tapi ketika satu negara hakimnya nggak adil, itu masalah dah. Karena hakim penentu keputusan akhir. 5 orang, belum tentu juga pernah bisnis. Makanya saya bilang, ya ini ada perusahaan, komisaris sebagai pengawas, RUPS ya udah terima, BPK bilang nggak ada masalah, KPK juga bilang nggak ada masalah penyewaannya nih.
BPKP juga bilang nggak ada masalah. Tiba-tiba ya dimasalahin, balik lagi Muhammad ya Keri Riza MZ, nggak bakal masalah. Ya. Ini pinter bersayap nih orang nih. Secara nggak langsung sebenarnya ya jelas sih yang dimaksud. Ya kan? Coba deh. Iya. Ini gue ulang lagi ya. Muhammad ya Keri Riza MZ. Nggak apa-apa tuh, nggak ada. Berarti solusinya Keri tinggal ganti nama nih berarti. Maka secara hukum tadi ini belum inkrah bang. Kita berdoa. Gue itu doa selalu tuh. Ya. Ada hakim yang membuka mata ya keadilan. Ada hakim yang punya rasa keadilan. Ada hakim yang betul-betul mau menegakkan keadilan. Nggak tahu nanti ya di pengadilan tinggi kah atau di kasasi kah, mudah-mudahan. Tapi faktanya ada satu hakim yang berani. Gitulah Pak Mulyono namanya. Ya hakim anggota keempat. Itu fakta. Kalau dasarnya pertimbangan hukum dia, udahlah pulang lu, nggak salah. Kan dia mau bilang begitu. Ngapain sih ini perkara nih? Ya kan pulang kan gitu kata Pak Mulyono itu maksudnya kan. Mereka tapi kan diskusi internal dong pasti sebelumnya. Makanya berbeda pendapat, dissenting kan. Dissenting opinion itu hakim kan mandiri. Ya kan? Nggak bisa idealnya kan hakim mandiri. Gitu loh. Ya udah dia bilang pulang Pak Keri, udah pulang Pak Patra pulang udah. Karena dia bilang begitu. Nggak ada kerugian nih. Ya kan? Jadi kalau masyarakat awam melihat ini kan agak unik ya kasusnya jadinya. Kalau dari fakta ini ya. Masyarakat ditanya gini Bang Ari. Coba dah kalau Bang Ari ngomong ngoplos Pertamina, apa nggak bolak-balik lu udah diperiksa polisi sama jaksa. Fitnah, pencemaran nama baik. Ya kan? Tapi kalau Ono ngomong nggak apa-apa. Ononya tuh siapa? Jelaskan dong. Lah ini awalnya kan Kapuspen Kejaksaan Agung yang ngomong Februari Maret ngoplos katanya. Mana ngoplos? Bukti ngoplosnya nggak ada nggak taunya? Nggak ada di dakwaan. Tapi yang awal ketika bukti tuduhannya ngoplos, ya kan awal kan? Tuduhannya ngoplos itu langsung ditangkap kan? Itu ternyata terungkaplah pada waktu persidangan. Kenapa ada omongan ngoplos? Itulah yang diperiksa Keri awal-awal 24 Februari. Iya. Ditanya, ini OTM orbit terminal Merak nih apa? Kata Keri tempat penyimpanan Pak. Oh gitu. Buat apa lagi? Buat blending kata Keri. Blending itu dari 2007 memang boleh. Itu sebenarnya letak masalahnya. Terus jadi rame deh. Menor kan. Wih ngoplos nih. Rugi di banyak kuadriliun. Ya kagak diperiksa, kagak diapain, kagak nanya ahli duluan. Ngoceh, ngoplos. Oh, ternyata di dakwaan nggak ada. Nggak ada, ya kan? Itu kan sama dengan ya. Bilang orang nih ya, mafia lu, ngoplos lu, apa lu? Kan kita aja marah Pak. Awal-awal. Ya kalau emang iya pasti emosi orang. Emosi Pak, kita masukin bensin, ya ternyata nggak bener nih. Kan marah semua orang kan. Lihat di pertimbangan hukumnya ada nggak Keri dituduh ngoplos? Nggak ada. Tapi ini kan kasus ini diperhatikan masyarakat ya, maksudnya orang melihat gitu. Orang ada masanya Bang Ari, masa ada orangnya. Ini masa Pak Keri pengusaha muda, Pak Dimas Weraspati pengusaha muda, ya. Pak Gading Ramadan Judo pengusaha muda. Mungkin ini ujiannya. Besok-besok dia jadi konglomerat. Tough orang ini. Nah, mungkin ada momen di mana harus diuji dulu. Iya, kan yang namanya juga kan kalau ini kan bulan bagus nih, bulan Ramadan ya kan. Kan ngomong bagus juga dong. Setiap kesulitan, kesukaran ya bersama ya, setelah itu ada kemudahan. Bukan setelah, malah bersama kesulitan. Bersama malah ada solusinya. Jadi kalau saya melihat nih anak-anak ini waktunya diuji, teman-teman ini waktunya diuji. Dia akan tough dia.
nggak akan main di Indonesia aja nih orang ini nanti, mungkin di luar. Tapi ada kemungkinan untuk kemudian bebas, ada nggak? Kalau saya, ya, yang gampang tadi, apa? Ya, pakai aja pertimbangan hukumnya Pak Waluyo, pulang katanya. Enggak, dari proses ini nih masih belum final kan? Belum final kan? Oke. Bang Ari nih, ya, diputus, ya, apa benar ini putusan? Belum tentu. Kenapa? Karena ada upaya hukum. Ya kan? Setelah inkrah, bahkan dibolehkan upaya hukum luar biasa, namanya peninjauan kembali. Makanya saya bilang tadi masih jauh Belanda nih. Jadi satu hakim aja nih cukup ya untuk menguatkan kembali. Artinya kalah suara. Bagaimana cara untuk nambahin suara lagi? Bisa nggak? Bukan soal nambah suara. Setelah nanti diperiksa di tingkat banding, bisa aja hakim 3 orang atau 5 orang. Wah ini benar nih. Ya, ada kemungkinan itu? Ya, kan banyak Pak. Banding bebas, kasasi bebas. Banyak Pak. Ya kan? Banyak. Ini menarik ya. Jadi kayak apa namanya? Episodik nih jadi sepertinya. Episodik dong. Iya dong. Kan prosesnya pertama dibilang tuduhan awal langsung tangkap. Padahal ternyata belum keluar, baru bulan April kan? Juni kan? Iya, Februari udah ditahan. Ya itu Kerry yang bilang, kan Kerry yang jadi saksi pada waktu itu kan ditanya, Pak Kerry, coba Pak Kerry ceritakan nih secara kronologis. Saya digeledah, didatangi orang berseragam karena saya memang merasa nggak ada masalah, saya datang ke rumah tuh, gitu loh. Saya kooperatif. Diajaklah ke kantor kejaksaan karena dibilangnya dijanjin cuman ngobrol, dia pakai sendal doang pada waktu itu. Tahan langsung. Ini secara nggak langsung ya. Ada orang lain yang juga dibidik sih sepertinya. Kalau dari obrolan kita ini ya. Ini nuansa ini sepertinya masyarakat juga melihat nih kalau dari obrolan ini. Pak, di dalam hukum ya nggak bisa kita sebenarnya mengkait-kaitkan orang dengan ayah. Dengan paman, dengan uak, nggak bisa. Pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban pribadi. Makanya kalau orang misalnya terdakwa setelah diputus terpidana dia meninggal, sudah stop perkaranya. Ya. Nah, seketika kita bicara Kerry, ya bicara Kerry harusnya. Ya, jangan bicara yang lain harusnya. Kan begitu. Kenapa? Ya banyak orang tua yang baik, anaknya ngaco. Tapi sebaliknya, orang tuanya bandel minta ampun, anaknya hafal Quran. Banyak itu kasus. Makanya saya bilang, apa kepentingannya mengkait-kaitkan? Ya kan sebenarnya loh. Tapi ya udah terbuka sekarang. Kalau dia Muhammad, ya, Kerry Riza MZen ditoleh juga enggak. Dia ulang lagi ya. Sebenarnya udah paham yang dimaksud bahwa ada sesuatu yang sepertinya menjadi misteri ya. Sebenarnya ini misteri lah kan gitu kan. Karena kalau dari yang ceritain semua nih, ya berarti semestinya pulang dong. Pulang gimana? Ya pulang. Udah, maksudnya kan buktinya nggak ada, saksi nggak ada, ya kan? Apa yang dituduhkan nggak terbukti. Pulang dong mestinya. Ya tapi hakimnya yang 4. Iya kan, kalau secara logika matematika yang dituduh karena apa ini nggak terbukti, ya udah selesai kan gitu kan. Kalau terbukti secara simpel ya, dituduh ada buktinya masuk. Ini sama kita SMP Pak. Ya. Ini saya SMP kan simpel itu simpel ya. Ya kan ada tempat tuh kantin 3 ya ada di belakang 1 SD ya kan. Nggak mungkin lah kalau kantin yang 2 ini ya kan pasti dari kantin belakang Batagor ini. Kan gampang aja. Nggak mungkin nih ya si Batagor ini dari kantin 2 ini kan gitu. Nah pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita kok bisa tuduh ini Batagor dari kantin 2 ini kan gitu. Harusnya dibuktiin dong. Siapa yang ngelihat, siapa yang jualan, siapa yang ini, dan itu nggak ada buktinya. Ya sesimpel itu kan. Ya kalau nggak ada sebetulnya kan udah bisa pulang. Ya kan. Saya mau bilang begini ya. Ini satu perkara. Ya. Tentu yang kita harapkan adalah
satu penilaian objektif ya dari ahli ya yang ada, yang kedua dari masyarakat. Kalau mau nonton sidang ini tinggal buka YouTube, ada tuh lengkap, nggak dipotong-potong dari awal pembacaan dakwaan sampai pembacaan putusan, ada tuh di YouTube ya, tim penasehat hukum Kerry. Silakan aja nilai ya kan, jangan sampai nanti dibilang si Patra ya kan itu karena pengacaranya. Ya memang kalau pengacara tugasnya membela hak hukum, tapi coba ya lihat, tonton dari awal. Secara gitu loh ya, iya dari awal. Jangan kayak kader kuping. Kader kuping ini baca pertimbangan hakim aja ya kan, seakan-akan ngikutin sidang dari awal. Lah kita sidang nih dari pagi sampai pagi lagi, prosesnya tahu. Tapi masyarakat ini menilainya itu dari apa yang dipost di sosial media. Udahlah kan gampang aja lah, ngoplos nggak ada. Itu diapain coba? Diapain? Harusnya kan kalau dia punya pertanggungjawaban moral, udah buat ya kan ribut masyarakat, minta maaf dong, terbuka dong. Ini nggak ada oplos. Maaf kita keliru nuduh. Gitu iya kan? Keliru nih, sorry ya gitu. Iya dong. Iya, kalau di negara-negara Jepang yang ini biasa aja, kalau salah dia minta maaf. Iya namanya. Iya kan? Ini kan harkat hidup orang ya. Ibaratnya kalau misalnya Tete nggak bersalah, terus kemudian dihukum puluhan tahun, kan juga itu pertanggungjawaban sebagai hakim itu kan bukan cuma di dunia doang. Kalau kita gitu ya, pasti akan ngeri-ngeri sedap ini memberikan putusan untuk orang lain gitu ya. Nanti pasti kan diminta pertanggungjawab juga gitu. Tapi kalau sekarang ini misalnya bersalah, terbukti, ngejalanin, ya udah jalanin hukuman kan gitu kan. Tapi kan ini ketika dibuktikan, balik lagi Bang Ari, lihat perkara korupsi yang saya sebut nama-nama tadi ya, itu mengkritik dan mendukung loh. Emang orang-orang itu bisa dibayar untuk ngomong bahwa ini ada masalah? Ini orang-orang punya integritas Pak. Gitu loh. Ya. Dan itu nggak jadi pertimbangan? Ya itu yang dipertimbangkan oleh satu hakim. Ya satu aja, tapi dia 4-4 tuh satu aja mikirin. Pak, kalau adil semua, dalam anggapan kita adil semua nih Pak, ya enak betul hidup kita. Kayak Bapak nggak tahu aja. Ya kan kemarin kan ada juga yang ditangkap itu. Yang mana? Ada yang dekat situ. Yang mana? Tanggapan nih, gue nangkep nih. Tuh the point aja ngomongnya. Pengadil kan banyak yang ditangkap juga, advokat banyak yang ditangkap. Iya. Ya kan? Gitu loh. Emang kalau jaksa juga ada yang masalah gitu. Jadi ya, di balik semua itu ada juga masalahnya. Hidup enak ya kalau adil tuh benar-benar adil gitu ya. Adil tuh apa Bang? Adil itu dua. Satu, berkesesuaian, berkewajaran, sesuai dengan apa yang otak kita bener nih, masyarakat bilang bener. Itu adil tuh. Jadi sesuaian, kewajaran. Baru yang kedua ya, dia berdasarkan kebenaran, baru adil. Sekarang ini berarti lurus nih guys ya, ibaratnya mungkin ya kita ini karena nggak memahami kasusnya gitu ya, masih terlalu polos, taunya adalah kasus oplosan bensin itu aja. Itu BBM, iya kan? BBM. Kasus oplosan BBM yang kemudian merugikan negara kuadriliun. Nah, sesimpel itu yang kita tahu. Pak, kalkulator apa HP nggak muat nggak ketemu. Tembus itu layar iya, kan? Tembus kan, iya, gitu. Kan? Nah, kasus itu kemudian merugikan negara kuadriliun, melibatkan perusahaan apa tadi perusahaan yang namanya? PT JMN dan itu, Pertamina. Ya, OTM juga. Di pihak itu yang melakukan dan mereka berhak untuk dihukum, hukumannya diputuskan kemarin. Sesimpel itu yang orang tahu. Emang. Maksudnya secara edukasi ke masyarakat ternyata nggak sedalam ngobrolan kita ini. Gue juga banyak yang baru tahu kalau ternyata semua dibuktikan juga nggak ada buktinya. Makanya Bang Ali, saya bilang ini alarm paling kenceng nih, alarm paling nyaring. Hati-hati direksi BUMN, hati-hati anak-anak muda yang mau investasi, ya. Kenapa? Dan bekerja sama dengan perusahaan negara. Ini kalau swasta dengan swasta sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Dan kalau kerugian dalam sebuah bisnis antara swasta pun ya bagian dari bisnis kan, ada yang untung ada yang rugi kan. Ini kan bukan miara tuyul Pak.
Iya. Bisnis siapa yang bisa bilang bahwa harus untung terus? Iya, bisnis kan berani rugi, berani untung. Itu yang disebut dengan manajemen risiko. Ya. Itulah yang disebut dengan business judgment rule. Ketika sudah diputus BOD, diterima oleh yang namanya komisaris, diawasi, diterima oleh RUPS, apa masalahnya? Nah, itu dia. Dan bahkan untung malah. Apa masalahnya? Hati-hati anak-anak muda mau investasi di Republik ini, di-carry-in nanti. Ya. Yang kedua, hati-hati mau kerjasama sama perusahaan negara. Pokoknya perusahaan negara ini ya maunya harus untung terus. Kalau rugi dianggap. Kalau rugi ya kan dicari-cari nanti bisa. Hati-hati direksi BUMN. Enak sih gagah. Direktur A, B, C ya kan. Apa jaminan nanti udah pensiun atau 10 tahun lagi nggak diorak-orak, nggak diorik-orik? Hah? Nggak ada jaminan, Pak. Lihat tuh ya ASDV contoh kedua. Benar nggak? Yeah. Sekarang 9 mulai dari Pak Riva. Bahkan Pak Yoki tuh orang kenal semua di dunia bisnis. Sejak dia jadi direktur PT Pertamina International Shipping 3 kali sampai 4 kali tuh Pertamina International Shipping untung. Masuk Bui. Jangan gagah-gagah dah sekarang jadi direksi BUMN ya kan. Jadi banyak yang ini dong, banyak yang takut dong sekarang nih. Kalau ngeliat hal ini gitu. Lah, bisa semua. Jadi ada kemungkinan. Nih saya nggak terlalu paham teman-teman ya. Ini 9 yang lagi di sidang. Ini kalau orang bilang di dunia bisnis ini semua generasi emasnya Pertamina. Babat semua. Rata. Ya. Jadi semua orang bisa dapat peluang diperkarakan kalau bekerja sama. Nggak perlu lagi komisaris, nggak perlu, ya kan? RUPS nggak perlu, Akuidecas juga nggak perlu. Nggak pakai cara-cara perusahaan Itu yang dibilang Prof. Renal Kasali. Ya sebagai ahli keuangan, sebagai ahli ekonomi. Itu yang dibilang oleh Pak Dr. Yunus Hussein. Business judgment rule harusnya dievaluasi dan diuji oleh orang yang ngerti bisnis. Iya, bukan hukum ya. Jangan orang ngerti padel mengevaluasi sepak bola, Pak. Rusak dia. Beda lapangan. Lapangannya beda. Lapangan. Yang satu lapangan gede, yang satu pakai raket. Nah itu dia. Tapi itu terjadi di dunia nyata. Makanya saya bilang, saya nggak intinya, ya evaluasi dah, hati-hati dah. Ya. Ya kecuali ya ini dibenerin nih, diberesin nih. Siapa yang mau direksi satu saat nanti nggak ada jaminan besok-besok 5 tahun lagi masuk penjara, gaji mah bagus Pak. Siapa yang mau tuker sehari di Bui? Jadi walaupun dia kerja bagus, rapi. Buktinya Pak Yoki Firnandi, buktinya Pak Riva Sihaan, buktinya si Agus, Pak Agus, buktinya ya generasi ini coba untung Pertamina. Iya, jadi kerja bagus-bagus, rapi-rapi, belum menjadikan itu sebuah yang aman ya, belum aman berarti. Banyak itu Pak Yoki penghargaannya sampai nangis orang dengarkan pledoi pribadinya. Dia berkarir dari awal nggak kemana-mana. Ya, nguntungin Pertamina 3 sampai 4 kali lipat, memodernisasi kapal-kapal bekerja sama dengan pihak swasta, masuk Bui, Pak. Jadi orang malah bertanya-tanya kalau obrolan kita nih. Makanya enak bisnis ya sama Pak Ari, swasta aja. Swasta sama swasta. Gak ada masalah. Tapi dulu kan orang suka bisnis sama pemerintah kan terjamin. Ya terjamin, terserah aja, terjamin juga. Dulunya sebelumnya. Ya. Nah kalau sekarang ini dengan penjelasan ini orang jadi malah bertanya, termasuk gue bertanya. Jadi sebenarnya targetnya apa? Masalahnya Pak, nanti kalau nggak ada yang berani orang pinter, yang masuk direksi BUMN siapa dong? Ya bukan orang pinter dong. Ya kurang pasti. Mau ngomong pinggir jurang nih. Ya kan? Mau kita ngomong terus siapa yang masuk? Ya kan salurannya kan yang di sini sana kan. Cuma yang menjadi pertanyaan pasti orang nanya dan gue juga mau nanya. Jadi sebenarnya intinya tuntutan ini buat ngejar apa? Karena kan udah ya, apa yang mau dikejar apanya? Udah kepalangan awalnya salah, bilang oplos harus ya gimana caranya ya kan.
adalah yang dibuktiin. Ya berarti ngejar apa? Udah nggak terbukti. Yang dipersangkakan udah dibuktikan enggak. Terus dikejar apanya? Ya tanya jaksa lah. Oke, itu jadi pertanyaan kita semua teman-teman semuanya. Memang obrolan kita ini nggak semuanya happy dengan obrolan ini. Saya tahu ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat. Jikapun ada yang nggak sepakat dan ingin diskusi ke sini atau diskusi juga sama Bang Patra sekaligus kita duduk bareng, berani ya? Aduh Pak. Berani? Berani? Berani misalnya. Oke, dia salahnya gara-gara gini. Terus kemudian disanggah gitu. Berani? Saya apresiasi. Ya, kalau ada yang ngajak diskusi, dia nonton dulu tuh sidangnya dari awal sampai akhir. Nah, kalau dia udah nonton, oke. Nonton terus duduk bareng. Saya nggak setuju gini-gini. Tetap salah karena ini. Gitu. Saya tinggal bilang, yang ngomong begitu, alat buktinya apa? Iya, begitu. Jadi kan kalau lagi di persidangan terlalu terlalu kaku, banyak ini ngomong secara ini langsung belak-belakan, berani tapi. Ya, lu kayak nggak tahu gua dari SMP berani apa perangkut. Lu kadang-kadang main tonjok-tonjok orang aja gitu, nggak pakai ngomong-ngomong dulu, pakainya nama gua gitu. Ya kan dulu. Dulu. Tapi ini ya guys ya, jadi maksudnya walaupun biar kita nggak berat sebelah, kalau dari obrolan sekarang ini kan terlihat seperti sesuatu yang ini kayaknya perlu dikaji ulang gitu, atau juga mungkin perlu dibahas lagi. Apakah ini sudah tepat sasaran atau enggak sih sebenarnya apa yang dituduhkan gitu? Kalau ternyata nggak terbukti semua. Tapi kalau ada yang nggak sependapat, monggo silahkan kita buka kesempatan untuk duduk bareng bertabayun. Tapi ini menarik ya guys. Jadi kasus ini kan diperhatikan banyak orang. Tentunya mestinya jangan ada ibaratnya salah sedikit yang kemudian akan jadi bahan pertanyaan, benar nggak? Nah, hal-hal ini yang akan menjadi masyarakat kan pasti kan bertumpu kepada hukum keadilan, gitu. Ini diputuskan sesuatu atas dasar adil atau ada dasar hal-hal lain yang di luar peradilan ini. Kalau dari tadi obrolan kita ini saya bertanya, jadi tujuannya apa? Apa yang dikejar? Siapa yang ditarget? Apa gitu? Itu juga belum jelas. Satu. Kalau itu pertanyaannya Pak Ari ya agak sulit jawabnya. Kenapa? Karena kita mau mengadili pikiran orang. Ya sulit kita ngadili. Ya kenapa? Mau apa yang dituju? Ya sementara faktanya yang mengajukan ya penyidikan kan jaksa. Yang penuntut umum juga jaksa. Makanya saya bilang kenapa apa dibalik ini? Ya tanya jaksa. Lah orang yang dimaksud itu jaksa. Mengadili pikiran orang, orang yang dimaksud jaksa. Iya kan? Kalau kita bilang ini kenapa ini prosesnya kok begini, itu kan namanya kita mengadili proses yang dilakukan oleh penyidik. Nanti dalam putusan bisa aja nih 1 dengan 4, bisa aja yang 4 akan pindah ke sini, bisa jadi ya. Bisa. Tapi ini bisa jadi ke sini juga bisa. Hah? Ini pindah ke sini juga bisa. Ya mudah-mudahan enggak. Enggak, maksudnya semua kemungkinan bisa terjadi dong. Iyalah. Tapi Pak Ari, lihat persidangannya. Nggak mudah loh meyakinkan hanya walaupun satu hakim tuh nggak mudah sidang, nggak mudah. Lihat kebanyakan perkara korupsi, ya dia bulat itu, ya 3-3-nya ya menyatakan bersalah. Kalau hakimnya 5-5-5-nya, jarang Pak. Satu nyangkut, satu ya berbeda pendapat, ya. Jadi dari satu sisi ya. Adalah minimum Pak Keri itu ya dalilnya tim penasihat hukum juga dalilnya dipertimbangkan walaupun pada saat tingkat pertama ini baru hanya satu hakim. Ya saya nggak ngomong dilebihin dikurangin, coba cek deh perkara korupsi loh, ya yang ada dissenting jarang, gitu. Berarti ada kemungkinan bebas tetap masih ada. Ya doa bulan Ramadan lah Pak Ari kan juga kan sering mimpin doain paling maksimal bebas ya kan. Dong. Minimal perkiraan. Ya bebas ini, orang salah masa dikasih hukuman. Orang nggak salah. Iya orang nggak salah. Ya masa dikasih hukuman. Tapi gak bisa boleh. Tuh yang 4 berubah pikiran berarti boleh di sini ya. Pak. Orang ada masanya, masa ada orangnya. Iya. Kita kan lihat sekarang seakan-akan ini apa kan kita nggak tahu juga rencana Tuhan. Ya. Ya kan. Optimis mindset gitu ya. Iya kan.
nggak tahu juga. Masih berapa lama lagi berarti nih drama sidang ini? Ya kita kan habis ini kan hanya memori banding gitu loh, ditunggu nanti. Ya kan? Kalau saya Pak lihat anak-anak ini akan jadi besar orang ini. Ya tough ini. Ya, prosesnya cuma harus melewatin yang berat dulu. Ke Singapura ke mana aja di Asia aja diterima orang punya pintar-pintar semua anak ini. Ini berapa tahun terakhir putusan? 12. Kerry 15. Yang lain itu 13. Ya kan? Oke guys, kita tunggu nanti kira-kira update terakhir seperti apa perkembangannya. Ada nggak ungkapan terakhir untuk mungkin mau pesan ke jaksanya atau apa ke hakimnya mungkin? Atau ke masyarakat yang lagi baru memahami kasus ini? Ya, ada dua Pak, saya mau bilang. Pertama, keadilan itu nggak pernah ada dikasih, diberi nggak ada. Ya, maka keadilan itu selalu diupayakan, diusahakan, bahkan bila perlu direbut. Nah, biar netizen tahu nih, nggak bisa kita duduk-duduk mengharapkan orang ini semua adil, nggak bisa. Itu aja Pak. Jadi keadilan itu mencari keadilan itu kata kerja ya, bukan kata benda. Jadi harus diperjuangkan, diusahakan, diupayakan, bahkan kalau bisa direbut. Begitu. Ya itu berarti memang mencari keadilan itu verb itu, kata kerja. Kalau kata benda tinggal nunggu hadiah doang. Tapi kita tunggu perkembangannya teman semuanya ya. Ini adalah wajah peradilan yang ada di Indonesia dan mudah-mudahan kita bisa melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang lebih holistik ya. Jadi dua angle. Jadi teman-teman semuanya, mungkin banyak yang seperti saya juga, saya belum memahami banget kasusnya. Pas denger ini, oh ternyata ini masih debatable ya, masih bisa disanggahkan, masih bisa harus diuji lagi segala macam. Dan mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan yang lebih baik ke depannya. Saya bukan ahli hukum, tapi kalau teman-teman ada yang merasa mau berdiskusi dan berbincang, saya siapin mejanya. Saya cuma dengar aja, silahkan mereka akan berdiskusi di depan teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik, monggo silahkan share link ini sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya agar kita lebih teredukasi, lebih paham apa yang terjadi di negara kita di Indonesia. Makasih banget nih, Patra. Abang Haji, makasih. Abang Haji gimana, tuan lo gimana Abang Haji? Oke, kalau untuk yang baru kenal sama Patra MZen langsung aja add IG-nya apa IG? Patra MZen lah. Patra MZen. IG dikunci. Kenapa emang? TikTok aja. Oh. Gua ada TikTok nih. Ada. Joget-joget. Patra MZen. Itu sidang juga kadang ada gua upload. Oh, live ini situ ya? Enggak live, nggak boleh kan. Tapi kan cuplikannya kita upload. Mungkin ada rencana mau jadi apa namanya? Wapres. Oh iya. Mau gua dukung dari sekarang nih, gua vote ya sekarang ya. Kita dukung aja. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.